setia selamanya. Katakan oh Yesus, oh Yesus, kekasihku hanyalah Kau, namamu kan bukti di hatiku. Seumur hidupku hanya bagimu, Yesus, ku mau setia selamanya. Mari kita angkat tangan kita. Oh Yesus, angkat tanganmu. Oh Yesus, kekasihku hanyalah Kau. Katakan namamu, namamu kan bukti di hatiku. Seumur hidupku hanya bagimu, Yesus, ku mau setia setia selamanya. Katakan oh Yesus, oh Yesus, kekasihku hanyalah Kau, namamu kan bukti di hatiku. Seumur hidupku hanya bagimu, Yesus, ku mau setia setia selamanya. Ku mau setia setia selamanya. Ku mau setia, ku mau setia setia selamanya. Ini ungkapan hati kami Tuhan. Sungguh jiwa kami haus. Bukan haus akan pengakuan dunia, bukan haus akan keindahan dunia, tetapi jiwa kami haus akan kasih-Mu Tuhan. Siramilah taman hati kami yang kering ini, karena hanya Engkau yang bisa memuaskan kami. Karena Engkaulah pencipta kami, hanya Engkau yang bisa memperbaiki hidup kami. Kami rindu Tuhan. Pagi ini firman-Mu menjadi jawaban, sehingga hidup kami semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Semakin nyata perubahan hidup kami, semakin menjadi jemaat yang seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi jemaat-Mu, urapi hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya berkata, amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Masih di dalam suasana Paskah, saudara. Firman Tuhan akan mengajak kita belajar dari latar belakang Paskah. Kemarin saya juga menyampaikan latar belakang dari kebangkitan Yesus. Ada orang yang bernama Yusuf Arimatea yang dipakai Tuhan untuk lobi ke Pilatus, menurunkan mayat Yesus. Ya, lalu ngupokoro mayat Yesus, memberikan persembahan tanah kuburan untuk dipakai. Hari ini kita akan belajar juga latar belakang daripada sebelum peristiwa Paskah terjadi. Bagaimana Yesus sudah mengajarkan kepada murid-muridnya tentang apa yang dia alami. Akan adanya penolakan, akan adanya penindasan dalam dirinya. Bahkan dia beritahu dengan vulgar, dia akan dibunuh. Saudara, ayat ini menjadi sangat penting bagi orang Kristen. Karena kita harus memahami sebenarnya apa syarat kita mengikuti Yesus. Mari kita akan baca satu ayat yang agak panjang.
dari Markus pasal 8 ayat 29 sampai 34. Saya rindu saudara sungguh-sungguh belajar supaya kekristenan kita ini makin lama makin dalam akarnya. Kalau makin dalam akarnya, makin menembus kepada sumber kehidupan, yaitu Yesus. Amin. Iya. Orang yang mengenal Tuhan ini kan seperti orang yang hidupnya di tepi aliran air. Terus dijamin dapat suplai kebenaran firman Tuhan, berbuah pada musim. Saudara, ini khotbah agak teologis ya. Saya kadang-kadang berpikir untuk khotbah yang teologis ini, aduh, ini banyak mbah-mbah kita ya. Mudah-mudahan juga menikmati untuk semua usia. Dari Markus pasal 8 ayat 29, demikian firman Tuhan. Ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukannya kepada siapapun tentang dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal itu dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya ia memarahi Petrus, katanya, nyahlah iblis. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Si Tuhan. Saudara, dan kasih Tuhan, khotbah ini akan saya bagi jadi 3 bagian. Hari ini yaitu menyangkal diri. Lalu besok minggu ada khotbah selingan, karena besok minggu ada 16 anak yang diserahkan, ada penyerahan anak. Lalu saya akan lanjutkan dengan memikul salib. Lalu berikutnya mengikut Yesus. Ini satu khotbah paralel yang biasa saya suka, khotbah yang bersambung untuk mengajar jemaat supaya semakin dewasa. Sudah dikasih Tuhan. Dari ayat ini kita akan belajar. Yesus memulai pelayanannya dan menghabiskan waktu 3,5 tahun untuk melayani. Di sepanjang pelayanannya, maka Yesus sungguh-sungguh menyebarkan amanat agung, mengabarkan kabar baik, mengusir segala penyakit, mengusir setan. Dengan segala otoritasnya, Yesus melayani. Sehingga ini membuat dari sisi para pengikutnya, popularitas Yesus semakin naik. Perhatikan. Ya. Dan pada bagian firman Tuhan kita melihat bahwa banyak orang yang pada akhirnya ingin mengangkat Yesus menjadi raja. Saudara tahu situasi politik waktu itu. Mereka ada di dalam pemerintahan jajahan Romawi. Sangat riskan. Hal-hal seperti itu. Dari sinilah mulai kejengkelan. Kejengkelan para pemimpin agama Yahudi sudah sampai puncak. Wah, Yesus ini popularitasnya sudah mulai naik. Mulai naik, orang mencari Yesus. Setiap ketemu Yesus ada mujizat. 5.000 roti dipecah-pecahkannya. Orang makan, luar biasa. Dan Herodes pun juga gusar. Kenapa? Popularitas Yesus semakin naik. Nah, akhirnya dari situasi ini, Alkitab mencatat bahwa Yesus mulai menyingkir ke tempat-tempat. Di dalam catatan Alkitab kita lihat Yesus menyingkir ke pantai timur danau.
lalu Yesus menyingkir ke wilayah Tirus dan Sidon. Ya, di dalam pasal yang ke-7. Berikutnya Yesus menyingkir ke Dekapolis. Lalu berikutnya Yesus terakhir menyingkir ke Kaisaria. Saya pernah datang ke Kaisaria ini, masih ada peninggalan irigasi. Sampai sekarang. Nah, kenapa Yesus menyingkir? Yesus menyingkir ini sebenarnya ingin menghindari satu konflik politik yang sedang bergejolak. Dan Yesus juga sedang menyiapkan para murid-muridnya untuk persiapan menghadapi kematiannya. Nah, Yesus kembali mengajarkan kepada murid-muridnya berbagai pokok-pokok pengajaran tentang kematiannya, tentang kebangkitannya. Dan di samping itu Yesus juga melakukan pekerjaan pelayanan. Kesembuhan, mengusir setan, tercatat. Ya, Yesus lakukan banyak hal. Lalu di dalam nats yang kita baca ini tadi, Yesus terlibat dialog dengan Petrus. Nah ini saudara-saudara saya ajarkan supaya kita mengerti latar belakang daripada Paskah. Yesus bertanya kepada Petrus, siapakah aku ini? Petrus jawab, Mesias. Wah, saudara tahu, di dalam ayat 29, Petrus singkat, padat menjawab, engkau adalah Mesias. Iya. Kenapa Yesus jawab seperti ini? Ya, karena tahu bahwa memang Yesus itu Mesias. Namun ayat 31, perhatikan saudara. Ayat 31 dengan jelas mengatakan kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan bangkit sesudah hari ketiga. Perhatikan. Ini terjadi satu perbedaan. Misi Yesus dengan pemahaman muridnya. Ya. Demi mendengar jawaban ini, Petrus sangat kaget. Wah, shock nih. Karena Yesus menjawab, mengajarkan sesuatu yang di luar pikiran murid-murid. Saudara, kalau Petrus menjawab Yesus adalah Mesias, nah, dari kata kerja Mesias yaitu Masyah. Ini yang berarti mengurapi. Ini berhubungan dengan 3 tugas mulia. Tugas apa? Tugas nabi, imam, dan raja. Yang pasti kalau diangkatnya melalui pengurapan. Lalu dari kata ini, Petrus pasti membayangkan keberadaan Yesus itu, Mesias itu, dihubungkan dengan raja yang segera akan diangkat. Raja yang akan menggantikan raja yang menindas. Raja di dunia ini. Dan Petrus muridnya membayangkan. Semua orang bayangkan ini adalah satu tokoh yang akan menjadi tokoh pembawa revolusi. Revolusi apa? Karena memang orang-orang waktu itu ada di dalam penindasan kerajaan Romawi. Ya, perhatikan, saudara bandingkan dengan Yohanes pasal 6. Ayat yang ke-15. Perhatikan, kalau saudara bandingkan di situ, itu adalah kemauan masyarakat waktu itu. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk dijadikan dia raja. Ini orang-orang ini masih memahaminya dalam konteks apa? Hidup sehari-hari. Kemauannya sendiri. Bahkan salah satu dari ibu dari kedua murid Yesus udah mulai tanya. Nanti kalau Yesus jadi raja, siapa yang di sebelah kanan? Siapa yang sebelah kiri? Wah, udah mulai ribut ini. Ini Yesus belum diangkat jadi raja. Bayangannya raja. Bayangannya ini kaisar. Udah mulai ribut. Siapa yang akan di kanan dan di kiri. Perhatikan.
Petrus dan diwakili Petrus pendapat murid-murid dan orang banyak. Pasti Yesus ini akan tampil sebagai raja dengan kekuatan yang luar biasa. Yesus ini akan tampil untuk menghadirkan pemerintahan baru yang merombak dunia, harapan baru. Kenapa? Sudah terbukti Yesus punya segala kuasa. Perhatikan. Murid-muridnya melihat sendiri, ombak aja taat. Ya. Murid-murid lihat sendiri, orang sakit aja sembuh. Murid-murid lihat sendiri, roti yang hanya 2, ikan 5 bisa dilipat gandakan. Wah. Pasti rakyat ngomong, tidak mungkin kalau rajanya Yesus kita kelaparan. Tidak mungkin kalau rajanya Yesus kita sakit. Wong sakit sembuh semua kok. Pasti orang berpikir ini akan hadir satu raja dengan pemerintahan baru. Dengan satu revolusi. Dengan satu pembaruan yang luar biasa. Waduh. Tapi mereka kaget. Kok sekarang malah Yesus mengatakan di ayat 31, tadi apa yang dikatakan? Bahwa dia ini akan menderita. Akan mengalami banyak penderitaan, ditolak oleh tua-tua. Bahkan lalu dibunuh. Perhatikan, bingung. Petrus dengan murid yang lain bingung. Ini tidak akan mungkin terjadi. Ini Mesias. Masa harus melalui kehidupan yang seperti ini? Enggak mungkin ini. Perhatikan saudara. Maka Petrus mengesamping. Alkitab katakan apa? Alkitab katakan apa? Menarik Yesus. Ada kata menarik ya. Ayat 32. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping. Dan menegur dia. Tarik. Ditegur. Apa tegurannya? Ayat 33. Kalau kita lihat di Matius pasal 16, ayat 16 dan 33 jelas diterangkan. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Perhatikan, Yesus menjelaskan tentang persiapan kematiannya dan kebangkitannya. Malah murid Yesus yang bernama Petrus. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Kenapa? Karena Petrus mengharapkan Yesus ini jadi raja. Menghadirkan pemerintahan baru. Bapak Ibu, kenapa pendahuluan ini saya terangkan dengan detail? Supaya saudara tahu. Supaya saudara tahu. Demi mendengar teguran Petrus ini, apa yang Yesus katakan? Ayat 33, maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya ia memarahi Petrus. Tuhan Yesus dengan keras. Perhatikan. Tuhan Yesus dengan keras menanggapi Petrus ini. Ayat 33, maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya ia memarahi Petrus, katanya, nyahlah iblis. Saya dulu waktu itu juga bingung. Kalau baca ini, kok Yesus ngomong ke Petrus nyala iblis? Waduh.
Ini teguran yang sangat keras. Kalau saudara tahu, ini adalah satu teguran yang mirip di dalam Matius pasal 4 ayat 10 ketika setan mencobai Yesus di padang gurun ketika Yesus sedang puasa. Nyala iblis. Ya. Kenapa? Yesus menegur dengan keras seperti itu. Karena pada saat itu Yesus tahu bahwa yang ada di pikiran Petrus bukan pikiran Petrus, tetapi pikiran iblis. Saudara, makanya Petrus ditegur Yesus. Yesus mengatakan, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Mari jawab bersama-sama. Baca bersama-sama. Kata sebab engkau. Ya, sebab engkau pada ayat 33. Saudara, baca bersama-sama supaya saudara tahu. Yesus menegur Petrus. Ayat 33. Ya. Ya, sudah. Sebab engkau, 2, 3. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Kalau manusia itu gini saudara, Petrus mikir aku besok punya raja yang definitif menggantikan raja Kaisar Romawi. Rajanya penuh kuasa di bumi. Ya, semua penyakit hilang, masalah kelaparan selesai. Ya, masalah keterbatasan otoritas dengan alam selesai, ombak pun taat. Petrus memikirkan pekerjaan Tuhan itu seperti yang dia pikirkan. Yesus menegur, enggak begitu. Cara mikir pekerjaan Tuhan, cara mikir kerajaan Allah enggak seperti itu Petrus. Itu pikiran iblis. Ya. Kenapa? Karena sikap Petrus itu bertentangan dengan rencana Allah. Rencana Allah jelas. Yesus datang ke dunia sebagai manusia sejati, 100% manusia. Supaya apa? Bisa dikurbankan. Manusia yang tanpa cacat dan tanpa celah, tanpa dosa. Yesus memang desainnya ini datang ke bumi, misinya mati di salib. Kematiannya di salib itu memuaskan murka Bapa, menggantikan dosa manusia sedunia. Yesus harus menderita, harus disiksa, harus mati di salib, tapi dia nyatakan akan bangkit pada hari yang ketiga. Kalau menurut pikirannya Petrus, Yesus gak perlu menderita. Mesias kok. Mesias kok, masa menderita, masa dibunuh. Nggak masuk akal. Perhatikan saudara-saudara. Ini adalah satu pendapatnya Petrus. Sikap terhadap pernyataan penyelamatan Allah. Murid-murid Yesus memahami Yesus ini sebagai Mesias duniawi. Katakan bersama-sama, Mesias duniawi. 2, 3. Pikirannya duniawi. Melakukan penyelamatan dengan cara politis. Pikirannya politis saja. Ya. Memahaminya dengan kehendak sendiri, bukan kehendak Allah. Maka perhatikan. Pada berikutnya, Yesus sudah menjelaskan siapa tahu dirinya. Identitasnya. Di manakah endingnya dia nanti? Wah, gamblang sekali Yesus jelaskan. Dan akhirnya ayat yang ke-34 Yesus menjelaskan hal yang sama yang akan murid-murid alami. Hal yang sama yang juga dialami oleh semua murid-muridnya. Lalu dia mulai, melumpuke. Orang banyak yang tadi masih agak jauh, melumpuke. Sini dekat, aku mau ngomong.
Ayat 34 dengan jelas katakan. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka. Yuk kita baca bersama-sama. Dari kata setiap. 2, 3. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ini mantap. Kemarin saya sudah janji pada khotbah kebangkitan. Saya akan mengajarkan bagaimana syarat jadi murid Kristus. 1, menyangkal diri. 2, memikul salib. 3, mengikut aku. Kelihatannya ngikut mudah ya, tapi nggak mudah. Berhari-hari ini saya selalu menghabiskan waktu untuk teliti sana sini kebenaran firman Tuhan ini. Waduh, ternyata ini luar biasa. Hal ini masih jadi pergumulan bagi semua orang. Saya yakin ketika kita memahami firman Tuhan ini, kita tidak akan punya pola pikir seperti Petrus. Seperti murid-muridnya. Sampai ditegur Yesus, iblis. Karena apa? Menghambat karya Tuhan. Jangan terjadi. Coba, kalau Yesus ikut sarannya Petrus, nggak jadi disalib. Mari kita bahas. Yang pertama, menyangkal diri. Ya, menyangkal diri. Saudara, syarat mengikut Yesus yaitu menyangkal diri. Tetapi yang perlu saya kasih tahu yang pertama, syarat menyangkal diri ini bukan paksaan. Bukan paksaan. Mari katakan, bukan paksaan. 2, 3. Bukan paksaan. Yesus tidak pernah maksa. Manusia itu diberi kehendak bebas. Yesus tidak pernah maksa. Dari mana kita tahu Yesus tidak pernah maksa? Ayat 34. Kalau saudara baca dengan teliti, jelas katakan apa? Apa? Setiap orang yang mau mengikut aku. Yang mau kok. Yang mau. Habis khotbah ini, misalnya, saya ngomong, Bapak Ibu, nanti habis ibadah ini yang mau makan bersama saya siapa? Silakan nanti gabung saya ya, jangan pulang. Lalu sebagian ada yang pulang karena punya keperluan. Karena mau ada keperluan lain. Yang sebagian ada yang mau. Ini nggak paksaan kok. Akhirnya apa? Ada yang mau, ada yang tidak. Firman Tuhan ini juga dengan jelas dikatakan ayat 34. Karena kenapa? Yesus pun tahu sebagian ini kecewa ini. Apa Mesias yang saya bayangkan begini kok, ikut Yesus yang saya bayangkan begini kok. Kok seperti ini? Makanya dikatakan setiap orang yang mau mengikut aku. Nah, sekarang sebelum saya jelaskan, tanya dulu ini pada suaminya, pada istrinya, pada yang samping kanan kiri. Walaupun pakai masker, udah ada agak longgar kita ya. Coba tanya, kamu mau enggak? Tanya dulu, mau enggak? Yang mau. Coba Pak Sumino tanya, Pak Mariono, mau enggak? Mau enggak? Loh, yang mau. Ya, yang mau gitu kan. Ya Bu Susi, tanya suaminya, mau enggak Pak? Ya. Setiap orang yang mau mengikut aku, enggak paksaan. Harus menyangkal diri. Waduh, menyangkal diri. Pikul salib mengikut aku. Waduh. Ini akan jadi khotbah yang berurutan yang sangat menarik. Saya tahu enggak, sebelum saudara diberkati dengan firman Tuhan, saya ini udah diberkati. Saya udah diberkati, saudara. Tadi pagi saya bangun pagi, saya naik. Saya biasa, saudara. 5:30 udah naik di sana sendiri. Udah doa. Kadang-kadang kalau pas pelayan-pelayan Tuhan penuh di sini, doa saya ya meninggal di situ. Lihat. Tadi malam luar biasa. Sore itu beberapa orang itu melayani dari jam 2. Lanjut latihan. Saya masih persiapan firman. Masih di situ sampai jam 10. Ini orang muda luar biasa. Memang kalau masih jomblo seperti itu ya. Enggak. Ini karena cinta Tuhan. Oke, berikutnya. Setiap orang yang mau mengikut aku, ini bukan paksaan. Mari katakan bersama-sama. Ini bukan paksaan. 2, 3. Ini tawaran.
Orang yang mau mengikut Yesus harus menyangkal diri. Apa arti menyangkal diri? Menyangkal diri ini juga satu satu sikap hidup yang asketis. Yang misalnya, kalau menyangkal diri itu nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Udah selesai itu. Paulus jelaskan, udahlah nggak usah masalah ribut-ribut makan. Yang najis itu yang keluar dari mulut. Yang masuk mulut ini udahlah sebentar lagi diolah jadi jamban. Udah selesai. Bukan. Ini. Hidup yang menyangkal diri ini sebenarnya adalah hidup yang dipahami bahwa hidup kita ini berasal dari Tuhan. Nah, ini penting. Kalau berasal dari Tuhan, maka hidup kita ini dikuasai oleh Tuhan. Maka syarat orang itu diselamatkan sebenarnya percaya Yesus. Menjadikan Yesus sebagai penguasa tunggal. Ini lahir baru. Saya sangat tertarik dengan khotbah tentang lahir baru. Karena ada sebagian orang Kristen yang begitu percaya selamat. Saya kasih tahu ya. Orang kalau hanya sekedar percaya tapi nggak lahir baru. Orang tidak ada perubahan hidup. Orang hidup di lumpur dosa. Siapa yang selamat? Makanya menyangkal diri ini adalah sebuah syarat yang diberikan Yesus. Setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal diri. Berarti apa? Mengakui hidup saya ini milik Tuhan. Saya tidak berkuasa penuh atas hidup saya. Keinginan saya harus ditaklukkan pada rencana Tuhan. Di dalam terjemahan versi bahasa Indonesia masa kini, ayat 34 ini artinya orang Kristen harus mengesampingkan apa yang menjadi kepentingannya sendiri, tujuannya sendiri, mengarahkan hidupnya kepada kepentingan kerajaan Allah. Iya. Dalam bahasa aslinya pun kata menyangkal diri juga punya arti harus menolak, tidak mengindahkan diri sendiri. Menyangkal diri juga berarti tidak mau menuruti, tidak mau membenarkan diri sendiri, mengabaikan kepentingan sendiri, dan memberi tempat yang utama bagi Tuhan. Makanya teladan luar biasa dari Yesus ketika dia menyangkal diri ada pada Markus pasal 22 ayat 42. Yesus berdoa di Getsemane. Keringatnya keluar seperti buliran darah. Saking takutnya. Bukan takut dipaku. Bukan takut ditombak. Bukan takut menghadapi aniaya fisik. Tetapi apa? Ketakutannya apa? Ketika dia harus terpisah dari Bapaknya. Tergantung di kayu salib. Ketika dia harus menanggung dosa. Lalu dia katakan apa? Markus 22 ayat 42. Biarlah kehendakmu yang jadi. Kalau mungkin, lakukan cawan ini. Tetapi biarlah kehendakmu yang jadi. Dia tidak menonjolkan kepentingannya sendiri. Saya teringat kesaksian John Sung ini satu kesaksian yang luar biasa. Dia pergi dari Cina ke Amerika untuk dia sekolah dan waktu itu untuk jadi insinyur ini bukan hal yang mudah. Tetapi di tengah-tengah perjalanannya pulang, dia naik kapal besar, pulang. Di situ Tuhan memanggil dia. Dia punya rancangan nanti sampai di China, di kampung halamannya. Dia akan lakukan ini, itu. Tetapi ketika Tuhan panggil dia ambil keputusan. Saya harus melayani Tuhan. Memang saudara, di dalam mengikut Yesus itu ada banyak tantangan.
banyak rintangan. Kadangkala di tengah-tengah pelayanan ada perasaan, aduh kenapa ya, saya harusnya waktu saya ini untuk keluarga, waktu saya ini untuk itu, tetapi saya harus pergunakan untuk Tuhan. Belum lagi waktu, belum lagi ketika saudara di dalam melayani, ada gambar diri yang belum pulih, gampang tersinggung, gampang sakit hati, gampang baper. Tapi ketika saudara belajar menyangkal diri, oh itu enggak penting. Jangan memberi tempat kepada iblis untuk mudah tersinggung. Ya. Untuk mudah merasa tidak dihargai. Kadang kita melupakan kebaikan yang besar dari Tuhan. Kebaikan yang besar dari orang lain. Hanya mengingat hal-hal yang kecil. Di dalam terjemahan New International Versi dikatakan, he must deny himself, yang artinya harus meniadakan diri sendiri. Saudara, dari penjelasan ini, proses menyangkal diri itu berarti apa? Betul-betul membiarkan yang Tuhan memiliki kehidupan kita 100%. Rela meniadakan pangkatnya, kehormatannya, mungkin pendidikannya. Rela. Seperti apa yang dialami Tuhan Yesus. Saudara, saya belajar dari teladan Yesus dalam Filipi pasal 2 ayat 5. Yesus itu adalah Allah, tetapi tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang dipertahankan. Dia telah mengosongkan diri, jadi manusia. Manusia aja ayat 7 jadi hamba. Ya? Lalu apa? Hamba saja dia harus mati. Mati saja di kayu salib. Coba kalau ada di antara saudara yang hari ini jadi adiknya bupati, jadi adiknya gubernur. Mungkin jadi adiknya Pak Jokowi, mungkin. Wah, saudara akan mesti merasa lebih tinggi dari yang lain. Kalau ada di antara engkau yang di sini menjadi profesor, mungkin saudara akan mengatakan, oh saya lebih tinggi. Kalau saudara ada yang lebih kaya, lebih konglomerat, lebih tinggi. Dan itu yang menyebabkan orang tidak bisa menyangkal diri. Karena apa? Karena membanggakan reputasinya. Perhatikan, di mata Tuhan, setiap orang yang menjadi murid Kristus adalah orang yang sama. Kedudukan jabatan, entah itu di luar, entah di dalam gereja, ini adalah bagian daripada tubuh Kristus yang semua orang berfungsi sama. Orang yang bisa menyangkal diri adalah orang yang meniadakan penilaian kepada diri sendiri menjadi nol. Makanya ketika Yesus yang adalah Allah, yang mau jadi manusia, manusia saja jadi hamba, hamba saja mati, mati saja. Bukan mati yang wajar, tapi mati di salib. Itu mati, terhina, terkutuk. Ayat berikutnya, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Dengan mengaruniakan, apa? Kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi, dan di bawah bumi. Dan dikasih Tuhan. Makanya dalam hidup ini tidak perlu mencari pengakuan diri. Ingat, banyak manusia lelah. Kenapa? Kena tipu daya iblis. Kemarin saya sharing dengan Pak Charlie. Saudara tahu Pak Charlie yang habis khotbah itu makan bareng. Dia minta makan di brewok. Oke makan, dia cerita. Dia ketemu dengan seorang pangeran. Dia ngomong, Bapak, kalau hanya ilmu kebal ditembak, tidak apa-apa itu kecil. Kalau hanya ilmu ngilang itu kecil Pak. Kita itu semua biasa. Di sini itu bisa semua. Tapi yang paling bahaya, yaitu apa? Tipu daya. Waduh, saya ingat, benar ya. Iblis itu punya senjata yang
paling ampuh yang namanya tipu daya. Manusia kalau udah kena tipu daya luar biasa. Saudara kalau belajar pemuritan, yang udah ikut pemuritan, ya jemaat lama, saudara akan di situ akan ada yang namanya rumus iblis. Rumus iblis katakan harga diri saya sama dengan penampilan saya plus apa kata orang. Iblis mengatakan harga dirimu itu bergantung penampilanmu. Makanya apa? Orang membangun penampilan. Kalau orang bangun penampilan, penampilan naik, harga diri naik. Merasa naik. Ketika penampilan naik, apa kata orang naik, harga diri merasa naik. Makanya orang bangun penampilan. Dibangunnya dari apa? Dari kata-kata. Ditebus. Dari apa? Dari apa? Dari penampilan. Biar orang itu menghargai. Apa kata orang? Apa kata orang? Tapi ketika penampilan turun, apa kata orang? Turun. Harga diri merasa turun. Iblis memberi tipu daya. Harga dirimu itu bisa naik, bisa turun. Ya. Satu hari saudara naik Mercedes-Benz, harga dirinya naik. Mercedes-Benz-nya hilang gue utang, tinggal naik Mercedes-Benz. Harga diri merasa turun. Makanya gini, orang yang belum mengerti siapa dirinya dalam Kristus, itu akan mudah dengan perasaan. Harga diri itu naik. Naik turunnya harga diri itulah namanya tipu daya. Makanya Tuhan memberikan rumus bahwa apa? Bahwa harga dirimu itu bukan karena penampilan dan apa kata orang. Loh, penampilan gak ada habisnya. Gak ada habisnya. Akhirnya rumus Allahnya apa? Harga dirimu sama dengan pribadimu plus apa kata Tuhan. Amin. Pribadimu apa? Pribadimu siapa kamu ini? Saya sudah ditebus oleh darah Yesus. Saya mau naik Pitjengki, rumah saya mau biasa. Enggak perlu lantai emas. Ya, saya orang biasa. Tetapi saya sudah punya identitas 100%. Amin. Lalu kita tidak bergantung apa kata orang. Apa kata orang itu naik turun. Coba kalau saudara baik, waduh, mau salah ditutupi, wah bener terus gitu kan. Tapi kalau saudara nggak disukai, mau baik, dia salah terus. Tapi kalau apa kata Tuhan? Tuhan berkata, engkau ciptaanku yang berharga dan mulia, aku mengasihimu. Amin. Loh, apa kata Tuhan itu tetap. Makanya orang yang punya identitas yang benar dalam Kristus, dirinya akan jadi orang yang stabil. Kuat. Tidak mendirikan rumahnya di atas pasir. Penampilan dan apa kata orang. Tapi di atas pribadi Yesus. Batu karang yang teguh. Amin. Makanya orang tidak mudah sombong dan tidak mudah rendah diri. Sama di mata Tuhan. Yesus mengajarkan jangan pandang rupa. Saudara, jangan ada yang tersinggung kalau saudara rapat di gereja. Iya, konsumsi ini ingon saja, arem-arem saja. Ada banyak gereja yang hanya karena arem-arem dan bukan arem-arem. Gitu. Akhirnya, aku metu atau di panitia. Wah, ini karena tidak mengosongkan diri. Ada orang yang begitu mudah marah, begitu mudah tersinggung, begitu mudah ngamuk. Karena apa? Enggak ngerti mengosongkan diri. Kalau mengosongkan diri, walah Yesus yang adalah Allah saja mau merendahkan diri, mengosongkan diri. Mau lu jadi hamba. Hamba saja, dia kasih teladan. Apa? Bukan hamba yang di dalam rumah. Hamba itu sama-sama hamba punya tingkatan. Saya sudah ajarkan berkali-kali. Yang hamba, yang agak terpilih, masuk rumah. Buatkan minuman, masak, rapikan tempat tidur. Gitu kan. Hamba yang masih kuat, kerja di kapal, kerja di ladang. Tapi hamba yang sudah tua, yang sudah asam urat, yang sudah loroboyok, itu kerjaannya apa? Cuma duduk di depan pintu, kalau ada tamu apa? Cuci kaki, basuh kaki tamunya. Dulu tidak ada jalan dari hot mic.
Kalau saudara pernah ke Israel, udah jalannya pasir berdebu. Yesus menempatkan diri jadi hamba saja, hamba yang paling rendah, cuci kaki. Makanya ketika dicuci kakinya, dibasuh kakinya, murid Yesus kemakalan. Aja Tuhan. Ya walaupun tidak diterangkan. Tapi ini hamba. Makanya menyangkal diri itu penting. Perhatikan. Menyangkal diri itu bukan pilihan. Yang mau. Ya, yang mau, saudara. Karena apa? Dengan menyangkal diri ini, kita itu jadi rendah hati. Katakan rendah hati. 2, 3. Rendah hati. Pikulah yang kupasang. Dan belajarlah kepadaku. Karena aku ini rendah hati. Saudara, kalau rendah hati berarti apa? Kalau rendah hati ini akibatnya apa? Firman Tuhan berkata, jiwamu akan apa? Mendapatkan ketenangan. Ketenangan. Ya, luar biasa. Matius 11 ayat 29. Pikulah yang kupasang, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Tenang. Siapa engkau yang jiwanya sering gak tenang? Gak tenang, lihat orang itu kok sepertinya salah semua gitu kan. Mikirnya masa lalu gitu kan. Ya, mikirnya saya itu berharga, saya hebat. Ya, gak tenang saudara. Kalau saudara mengosongkan dirinya, kalau saudara mau menyangkal diri, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Amin. Oh, hidupku ini Kristus. Kalau Kristus berarti apa? Rendah hati. Kalau Kristus berarti apa? Agen damai. Kalau Kristus berarti apa? Enggak mudah tersinggung. Kalau Kristus berarti apa? Bukan mauku Tuhan, tapi maunya Tuhan. Sudah kalau saudara belajar lagu Suka-sukamu Tuhan itu, wah, hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Oh, itu menyangkal diri. Apa yang Tuhan mau kerjakan, apa yang Tuhan mau lakukan. Asalkan Tuhanku senang, dia dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan. Amin. Luar biasa. Saudara kasih Tuhan. Oleh karena itu, dari pernyataan ini, yuk kita belajar menyangkal diri. Menyangkal diri. Ini bukan paksaan yang mau. Serahkan hidupmu pada Tuhan. Oh Tuhan, saya tuh kok sering gundah dalam hati. Enggak tenang. Rupanya aku ini belum menyangkal dirinya. Masih pengen diakui. Masih pengen dihormati, dihargai. Ya, saudara. Makanya firman Tuhan katakan dengan jelas. Bahwa peninggian itu dari Tuhan. Untuk mendapatkan peninggian, nggak seperti cara kita. Murid-murid Yesus berharap Yesus jadi raja. Kalau Yesus jadi raja, otomatis dia juga jadi menteri-menteri kan gitu kan. Otomatis yang satu dari patihnya duduk sebelah kanan, yang satu duduk sebelah kiri, yang satu penasehat. Oh enggak. Ikut Yesus itu menderita. Ketika saudara berbuat baik tapi difitnah, itu menderita karena Tuhan. Amin. Amin. Kalau saudara disalahpahami orang, itu menderita. Enggak apa-apa. Kalau saudara disalahpahami orang, enggak apa-apa. Asalkan Tuhan juga tidak pernah menyalahpahami engkau. Yesus mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Saudara, dari sini kita tahu menyangkal diri itu penting sekali. Dan ini tawaran. Siapa yang mau? Saudara, tolong disiapkan lagu Suka-sukamu Tuhan. Mau enggak saudara memuji Tuhan dengan sukacita? Amin. Nyanyi sukacita, bergoyang. Lepaskan. Saudara, kalau selama ini saudara karena sesuatu saudara menganggap dirimu lebih berharga dari orang lain, menganggap dirimu lebih penting,
di dalam pelayanan, di dalam masyarakat. Itu yang membuat saudara nggak bisa meletakkan diri. Latih untuk menyangkal diri. Menyangkal diri. Supaya apa? Supaya hidup kita berkenan. Silakan di musik ya. Kita rindu. Hari ini kita proklamasikan. Biar Tuhan itu bisa memakai kita sesuai maunya Tuhan. Bukan sesuai maumu. Enggak, aku mau mutung kok. Ya, mauku mau kegelan terus kok. Mauku mau kecewa terus kok. Mauku mau dendam terus kok. Enggak bisa. Mauku mau sakit hati terus. Enggak bisa, saudara. Tuhan mau supaya hidupmu kau serahkan pada Tuhan. Untuk dipakai sesuai maunya Tuhan. Mana leadernya? Oh ya, saudara. Agak keras ya. LCD-nya agak cepat ya. Mari kita berdiri semuanya. Nyanyikan bebaskan rohmu. Biar agak sumuk jarak. Ada yang mengeluh kedinginan ya. Tanpa latihan ya. Kuasa darah yang kudus. Katakan, sekarang hidupku bukan milikku lagi. Oh, yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Ya, lebih ini ya, supaya lebih dangdut ya, coba ya. Siapa yang mau menyukakan hati Tuhan, angkat tanganmu. Yang mau Tuhan suka. Ya saudara mesti ngerti loh. Kalau aku seperti ini Tuhan gak suka loh. Ya jangan dilanjutkan. Kalau aku seperti ini Tuhan suka ya. Dia kita teruskan. Ya jadi gini. Ketika hidup kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Bukan milik kita lagi. Aku ke jane duwe pit apik lho nyang gadean. Lah terus piye? Wah tak gadekke kok. Wes tak loske wae yo. Iki sesuk tanggal 5 wis los. Aku ora ndedit. Nek gelem tebusen, nek tok tebus dadi takmu. Artinya apa? Hidup kita bukan milik kita, kita udah ditebus oleh darah Yesus. Amin. Bukan dengan emas dan perak, bukan dengan barang yang fana, tapi dengan darahnya sendiri. Hidup kita milik Tuhan. Ya, mari kita memuji Tuhan sungguh-sungguh. Hidupku telah ditebus kuasa darah yang kudus. Oh, sekarang hidupku bukan milikku lagi. Ya, yang Tuhan mau lakukan, yang Tuhan kau inginkan. Yo joget, Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Ya joget. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Yo. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan.
dengan sungguh-sungguh. Kuasa darah yang kudus, sekarang hidupku bukan milikku, bukan milikku lagi. Yang Tuhan mau lakukan, yang Tuhan kau inginkan, asalkan Tuhan senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Tangan di atas semua, di atas semua. Tuhan, yo, goyang-goyangkan. Tuhan, yo, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, yo, suka-sukamu Tuhan, yo, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Silahkan duduk saudara-saudara. Si Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk menyangkal diri kami. Hidup kami bukan milikku lagi. Ajar diri kami untuk meletakkan rencana hidup kami kepada kehendak Tuhan. Ajar hidup kami untuk meniadakan kehebatan diri kami. Biarlah semua ada di bawah kaki Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk rendah hati. Ajar kami untuk menjadi murid Kristus yang berkarakter Kristus. Ubah hidup kami Tuhan, hari demi hari. Untuk kami tidak mencari pengakuan, popularitas. Untuk kami tidak mencari status. Untuk kami tidak mempromosikan diri sendiri. Ajari kami Tuhan. Untuk kami sungguh-sungguh hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Karena kami tahu bahwa Engkau sedang membawa kami untuk menjadi murid Kristus yang sejati. Sekarang kami berdoa kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kami. Firman Tuhan ini sungguh-sungguh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Berkati setiap jemaat-Mu. Mari saudara tengadakan tangan. Kiranya segala berkat yang terbaik. Berkat kasih sayang dari Tuhan. Berkat kasih setia Tuhan. Berkat penyertaan Tuhan. Berkat pertumbuhan rohani. Berkat roh yang takut akan Tuhan. Berkat buah-buah rohani bertumbuh dalam hidupmu. Berkat rohani, berkat jasmani memenuhi hidupmu. Mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya berkata, amin.